Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Nini Inayati, mahasiswa semester 7 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian masalah penelitian matematika yang diampu oleh Bapak Ali Sodikin, di sini saya akan menjelaskan instrumen penelitian yang telah saya buat. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, kita simak di slide selanjutnya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian saya yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep dan Model Mental Siswa SMP pada materi segitiga dengan metode Survey, Matching, and Deep Structure atau SMD. Tujuan dari penelitian yang saya buat adalah untuk menentukan pemahaman konsep, menganalisis miskonsepsi, dan mengidentifikasi gambaran model mental siswa dalam menjelaskan materi segitiga. Lanjut, untuk metode dalam penelitian saya ini, yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menentukan pemahaman konsep, menganalisis miskonsepsi, dan mengidentifikasi gambaran model mental siswa dalam menjelaskan materi segitiga. Untuk subjek penelitian ini sendiri adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukodadi sebanyak 3 siswa yang berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang, dan berkemampuan rendah. Oke, lanjut ke pokok bahasan materi pada kali ini, yakni instrumen. Pada penelitian yang telah saya buat, saya menggunakan instrumen yang pertama yakni tes diagnostik 3 tiers multiple choice, dan yang kedua yakni lembar wawancara. Tes diagnostik sendiri merupakan tes yang digunakan untuk mengungkap kelemahan-kelemahan siswa sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindakan atau perilaku yang tepat dan sesuai dengan kelemahan yang dimiliki oleh siswa. Fungsi dari tes diagnostik sendiri yang pertama dapat menemukan kesulitan belajar siswa dan dapat membantu rencana langkah yang harus dilakukan setelah menemukan kesulitan belajar siswa. Sedangkan tes diagnostik 3 tiers multiple choice merupakan tes diagnostik pilihan ganda 3 tingkat. Ini merupakan pengembangan dari tes diagnostik pilihan ganda 2 tingkat. Tes diagnostik pilihan ganda 2 tingkat hanya terdiri atas soal pilihan ganda dan alasan dalam menjawab soal. Sedangkan tes diagnostik pilihan ganda 3 tingkat terdapat tingkat keyakinan siswa dalam memilih jawaban dan alasan jawaban. Tingkat pertama merupakan soal pilihan ganda dengan 3 pengecoh dan 1 kunci jawaban. Tingkat kedua merupakan alasan siswa menjawab pertanyaan berupa 3 alasan yang telah disediakan dengan 2 pengecoh dan 1 kunci jawaban serta 1 alasan terbuka yang dapat diisi sendiri oleh siswa. Tujuan dari adanya 1 alasan tersebut adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya alasan lain yang dimiliki siswa dalam memilih jawaban yang tidak tersedia dalam ketiga pilihan yang sudah disediakan. Kemudian, tingkat ketiga merupakan tingkat keyakinan siswa dalam memilih jawaban dan alasannya. Kemudian, tingkat keyakinan dalam memilih jawaban dan alasan berada pada rentang angka 1 sampai 6. Skala 1 menunjukkan bahwa siswa menebak dalam memilih jawaban dan alasan. Sedangkan skala 2 menunjukkan sangat tidak yakin. Skala 3 menunjukkan tidak yakin. Skala 4 menunjukkan yakin, dan skala 5 menunjukkan sangat yakin. Kemudian yang terakhir yakni skala 6 menunjukkan amat sangat yakin. Untuk tahu lebih lanjutnya, bisa kita lihat bentuk dari instrumen tes diagnostik 3 tiers multiple choice. Dalam penelitian saya membuat 15 butir soal tes diagnostik. Namun di sini saya ambil contoh nomor 1 sama nomor 2 saja. Nomor 1, seperti nomor 1 bisa kita lihat pertanyaannya. Berikut ini nama segitiga berdasarkan panjang sisi dan ukuran sudutnya yang tidak benar adalah. Di sini ada pilihan gandanya. Tingkat pertamanya ada A segitiga lancip sama kaki, B segitiga sisi sama kaki, C segitiga tumpul sama kaki, D segitiga tumpul sama sisi.
Di sini, di pilihan ganda ini terdapat 3 pengecoh dan 1 kunci jawaban. Nanti siswa bisa memilih dari keempat pilihan ganda tersebut. Kemudian pada tingkat kedua, di sini ada alasan jawaban, di mana alasan jawaban ini terdapat 2 pengecoh dan 1 kunci jawaban, dan 1 jawaban terbuka. Alasan terbuka, maaf. Nah, alasan terbuka ini nantinya bisa diisi oleh siswa yang tidak menemukan alasan sesuai dengan jawabannya. Kemudian tingkat terakhir, yakni tingkat ketiga, yakni tingkat keyakinan jawaban. Nah, tingkat keyakinan jawaban ini terdiri dari 6 skala tadi. Yang pertama menebak, yang kedua sangat tidak yakin, yang ketiga tidak yakin, yang keempat yakin, yang kelima sangat yakin, dan yang keenam amat sangat yakin. Nah, dari soal ini nantinya kita bisa mengetahui model mental siswa. Nah, analisis model mental siswa dilakukan melalui analisis deskriptif pada jawaban siswa. Nah, model mental siswa sendiri dikelompokkan berdasarkan kemiripan jawaban siswa ke dalam 4 tipe. Yang pertama, tidak ada jawaban. Yang kedua, miskonsepsi khusus pada bagian tertentu. Yang ketiga, benar sebagian. Dan yang terakhir, benar secara ilmiah. Nah, sesuai dengan metode yang saya ambil, yakni metode Survey, Matching, and Deep Structure, tahapannya dalam menilai, siswa bisa dikatakan model mentalnya berada pada tahapan survey, yakni saat siswa mampu menjawab benar namun tidak mampu memberikan alasannya. Jadi, siswa bisa digolongkan ke dalam tahapan survey. Kemudian, saat siswa mampu digolongkan dalam tahapan matching apabila siswa mampu menjawab benar dan memberikan alasan yang benar. Jadi matching itu siswa bisa menjawab benar dan memberikan alasan yang benar. Dan yang terakhir, siswa bisa dikatakan pada tahapan deep structure apabila siswa mampu menjawab benar dengan memberikan alasan yang benar dan dapat menjawab soal-soal prediktif. Lah, itu merupakan tahapan dalam analisis model mental. Kemudian, analisis pemahaman konsepnya. Analisis pemahaman konsep siswa dilakukan dengan melihat hasil jawaban siswa. Selanjutnya, hasil tes tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni paham konsep, miskonsepsi, dan tidak paham konsep. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah pelafalan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.